Partai Demokrat dapat kalah. Yang saya hormati Ketua Panitia Penjaringan Bakal Calon yang wajahnya saya tidak asing semua, tapi selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Sekretaris Mas Leno Arifin Sarjana Hukum, Bendahara Mas Ahlam Budi, Kapten Kotana. Saya hormati Bung Habibie yang mengalami KPU, Ketua Tim Penjaringan Bupati Amatir Bupati Partai Demokrat Kutai Timur, yang kami hormati, kami muliakan teman-teman Ketua Dewan Pimpinan Daerah PKS Kutai Timur, Mas Warno. Rupanya memang Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita diberi kesempatan hari ini untuk bisa menerima kedatangan teman-teman PKS untuk mendaftarkan kadernya maju dalam kontestasi Pilkada Kutai Timur 2025-2029. Ini merupakan kejutan yang membanggakan bagi kami, Bapak Ibu sekalian, Partai Demokrat, karena mungkin media, teman-teman paham, teman-teman PKS juga tahu, akhir-akhir ini dan setahun lebih Demokrat memastikan diri menarik dari koalisi untuk dukungan ke ASKB. Partai Demokrat ya, Soalnya tadi kan, jadi kita tadinya belum menyangka akan PKS mendaftar ke Partai Demokrat. Jadi hari ini kejutan dan kita apresiasi. Beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman PKS. Kami melihat ini merupakan indikasi positif dalam demokrasi kita. Ternyata kritik Partai Demokrat itu dilihat bukan sebagai ajang untuk memusuhi PKS. Ya, jadi saya merasa bahwa PKS dan Partai Demokrat melihat ke depan tentu akan ada potensi untuk perubahan dan perbaikan di Kutai Timur. Saya kira ini penting bagi masyarakat Kutai Timur melihat dinamika politik itu sebenarnya menarik kalau kita sikapi dengan kebesaran hati. Ya, kami berharap hari ini pendaftaran dari kader PKS di Demokrat ini membuat politik kita lebih cair, lebih bisa diikuti oleh masyarakat sebagai ajang kontestasi yang bukan membangun ketegangan ke depan. Ya, nah Bapak Ibu, teman-teman PKS, mekanisme di Partai Demokrat tentu
ada yang harus diikuti dalam proses ini. Setelah pendaftaran, kita beri waktu untuk mengisi semua syarat-syarat formulir yang harus dilengkapi. Nanti ada narah hubung kita, Mas Habibi. Silakan teman-teman PKS yang ditugaskan untuk menjalin komunikasi. Nah, satu hal yang diharapkan oleh DPP Partai Demokrat untuk para calon adalah survei elektabilitas dan potensi menang. Nanti saya kira detailnya disampaikan juga sama Mas Habibi. Ada lembaga terakreditasi yang kita minta untuk bisa bekerjasama dengan calon melakukan survei potensi. Kemudian yang kedua, DPC Partai Demokrat bertugas hanya mengumpulkan dan merekomendasikan nama-nama yang mendaftarkan. Nanti DPD Provinsi menyampaikan ke DPP para bakal calon yang direkomendasikan di daerah untuk menjadi pertimbangan DPP. Tentu ada mekanisme lanjutan terhadap beberapa kandidat yang nanti mungkin sampai diminta untuk presentasi visi misi. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kami menerima hari ini dengan rasa bangga PKS, dan mudah-mudahan ke depan PKS dan Partai Demokrat bisa membangun kebaikan ya dalam demokrasi di Kutai Timur. Kami terus terang Partai Demokrat merasa bahwa PKS ini bisa menjadi partner yang seimbang, ya, yang setara untuk sama-sama kita nanti membangun perubahan dan perbaikan di Kutai Timur. Saya kira itu pengantar dari kami. Selamat datang semua teman-teman. Mudah-mudahan pendaftaran calon bupati PKS, kader PKS di Partai Demokrat ini menjadi berkah bagi kita semua dan masyarakat. Terima kasih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dari Pak Ibu Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Diansah, Ketua Partai Demokrat Kutai Timur. Yang saya hormati Mas Zainul Arifin, Sekretaris Partai Demokrat. Yang saya hormati Mas Habibi, Wakil Partai Demokrat. Yang saya hormati Pak Al-Hadi Bendahara, kemudian seluruh pengurus Demokrat yang hadir. Yang saya hormati juga teman-teman PKS. Yang saya hormati juga rekan-rekan dari alat terpilih, Pak Guru, Saiful, Pak Umar, Said Umar, Bu Uci, dan semuanya yang hadir. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama, saya ucapkan terima kasih Pak Ordi sudah bola Pak Ordi. Satu hari kita tegang-tegang dikit karena ingin menang, tapi satu saat ya kita santai-santai saja. Kalau kita tegang terus ya cepat tua juga Pak Ordi. Jadi saya ngajak teman-teman ini kita serius tapi juga rileks, santai. Masih ada juga saat-saat kita main futsal bareng, main tenis meja bareng, main bulu tangkis bareng dan seterusnya. Sehingga politik ini menjadi seni, kita bersaudara, kita bersahabat, kita berteman. Dan sebenarnya dengan kita menjadi pengurus partai ini, teman kita banyak politik.
sehingga saya kira biasa tadi disampaikan, kami juga sebenarnya harus minta maaf kalau kemudian dalam perjalanannya ada persoalan. Saya kira nggak besar kalau di sedikit, tetapi saya kira sangat baik bagi kami, welcome saja terkait masukan-masukan siapapun, karena memang kalau kita memimpin harus punya jiwa negarawan dan punya jiwa lapang dada yang besar. Saya teringat ketika Khalifah Umar beliau dilantik itu kan, kemudian dia pidato, ada seorang anak muda yang kemudian dia mengatakan, wahai Umar, nggak panggil presiden, nggak panggil Khalifah, wahai Umar, kalau nggak salah maka pedang yang bicara. Kemudian apa yang dikatakan Umar? Dipeluknya anak muda ini. Ya, saya bangga memiliki masyarakat rakyat yang seperti ini. Karena dengan nasihat itu, dengan teguran itu kita akan menjadi baik. Ya, saya kira ini dinamika yang saya kira ya harapannya ke depan kita lebih baik. Tetapi sekali lagi kritik, saran itu menjadi masukan berharga untuk kita terus memperbaiki. Yang kedua, Pak Odi, insya Allah PKS kenapa kemudian kita akan mengusung Pak Ardiansyah, karena memang yang pertama DPP PKS sudah memberikan rekomendasi bahwa Pak Bupati Ardiansyah Sulaiman secara resmi diusung oleh PKS, rekomendasinya sudah ada, sehingga harus maju di Kutai Timur pada periode 2024-2029. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari hasil survei, memang hari ini insya Allah Pak Ardiansyah hasil surveinya sangat tinggi di awal Januari kemarin. Bahkan tokoh-tokoh yang ada, dari nama-nama yang ada di survei LSI itu di bawahnya itu sangat jauh. Jadi tokoh kedua di Kutai Timur yang suara terbanyak di survei itu 13%, berapa, ya, nggak sampai 14%, dan Pak Ardiansyah sangat jauh. Sehingga kita menyikapi bahwa memang rakyat Kutai Timur menginginkan Pak Ardiansyah untuk maju kembali. Yang kedua, kita juga semenjak SK itu keluar, saya sampaikan juga ke teman-teman PKS seluruh kecamatan untuk juga kemudian mendengar pada tokoh masyarakat dan seterusnya, minta masukan mereka kira-kira seperti apa ke depannya. Kenapa ini penting? Istilahnya kami punya program PKS mendengar, ya. Sekali lagi kita berbicara itu lebih mudah Pak Odi ya, tapi mendengar itu sebenarnya lebih sulit. Nah, kami mempunyai budaya membiasakan untuk mendengar, ya. Apalagi event ini kan akan menjadi event besar, ya. Kita akan menentukan pemimpin Kutai Timur ke depan yang itu akan mempengaruhi kondisi Kutai Timur ke depan 5 tahun, sehingga kita perlu masukan dari berbagai pihak, dari tokoh dan seterusnya, agar kemudian calon yang kita usung itu memang harapan dari mereka, dan selain partai politik yang mengusung juga didukung oleh tokoh dan seluruh masyarakat Kutai Timur. Itu Pak Ardi tentang Pak Ardiansyah. Beliau insya Allah dari survei-survei yang dilakukan memang menginginkan Pak Ardiansyah untuk maju kembali menjadi bupati. Kemudian yang ketiga, kami juga sangat-sangat bukan berarti menang kemudian kita merasa besar Pak Odi. Kami tidak pernah berpikir seperti itu, karena memimpin ini memang perlu, saya suka ngomong teman-teman, seandainya pun PKS itu 50%, kita tetap harus bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk partai-partai politik. Karena sekali lagi memimpin ini tidak mudah, ya, tanggung jawabnya besar. Sehingga dengan kita mengajak partai lain, mengajak tokoh, mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama, harapannya kinerja kita akan jauh lebih baik. Sehingga hari ini insya Allah Pak Odi, kami komitmen untuk mendaftarkan Pak Ardiansyah menjadi calon bupati kepada Partai Demokrat. Harapannya gayung bersambut, sehingga nanti akan menjadi kekuatan yang kuat, ya, kekuatan yang besar. 7 kursi, 6 kursi itu saya kira sudah sangat besar untuk mengusung beliau. Dan nanti kita juga akan bicara di internal PKS untuk calon wakilnya. Dan saya kira sekali lagi ini penting, ini kepentingan kita bersama, dan harapannya
komposisi yang nanti kita usung, PKS dan Demokrat bisa memenangkan pemilihan Bupati Kutai Timur. Yang kita ingin lakukan adalah melanjutkan pembangunan, menciptakan keamanan di masyarakat, menciptakan kesejahteraan di Kutai Timur, yang itu saya kira menjadi dambaan rakyat Kutai Timur, dan kita bertanggung jawab sebagai pimpinan partai untuk merealisasikannya. Barangkali itu Pak Abdi sedikit yang disampaikan sekalian. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih atas sambutannya yang luar biasa. Qul qouli hadza astagfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indikator yang digunakan Demokrat dalam memberikan asesmen terhadap calon yang akan diusung adalah survei. Nah, tadi ditegaskan oleh Ketua DPD Kabupaten Kutai Timur bahwa alhamdulillah internal PKS sudah melakukan survei itu, dan tentu akan kita rilis sebagaimana nanti tahapan yang kami miliki. Yang pasti pernyataan yang disampaikan Ketua DPD itu memiliki implikasi dan konsekuensi, ya. Semudah akan disampaikan kalau kita memiliki data validitas yang kami pegang. Sebenarnya sudah ada dua survei, satu survei yang terkait pada saat legislatif, tapi memang ada survei khusus terkait pilkada yang sudah rilis. Tetapi kita lagi persiapan menunggu pengumuman di malam Sabtu lagi, dan nanti kita lihat lagi. Namun apa yang disampaikan Ketua DPD tadi itu adalah sesuai dengan apa yang kami ketahui. Jadi kami merilis kurang lebih 4 calon bupati dan merilis kurang lebih 20 calon wakil bupati. Dan untuk rilis yang kedua ini, survei ini kita lakukan dengan cara berpasangan, dan berpasangannya kita memasang 5 pasang untuk pasangan Ustadz Ardiansyah. Dan nanti itu juga bagian daripada kami, karena kami di partai juga membuat plan 1, plan 2, plan 3, plan 4, dan plan 5. Nah, saya selaku Ketua Bidang Humas dan Pemerintahan menyampaikan ini juga dalam konsekuensi dan tanggung jawab mengatasnamakan Partai Keadilan Sejahtera. Insya Allah yang kita lakukan survei pilkada. Cuma secara hasil tidak terlalu jauh berbeda pada saat kita lakukan waktu mau pilih dulu. Bahwa nama-nama track nama yang itu probability-nya ini, dan kita sudah sangat mampu. Terima kasih. Assalamualaikum. Kesempatannya, Pak, saat ini ada beberapa partai politik yang sudah membuka pendaftaran calon bupati ya. Nah, kalau boleh tahu partai PKS saat ini apakah sudah mengambil formulir di partai lain atau hanya di Partai Demokrat saja? Nah, selanjutnya kalau hanya di Partai Demokrat, apa sih alasan utama sehingga mengambil di Demokrat, atau apakah memang ada keinginan untuk menggandeng kader Demokrat sebagai wakil bupati di pilkada ini? Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Agus bahwa sebelumnya sudah melakukan survei di 18 kecamatan. Kalau boleh tahu sedikit bocorannya terkait survei itu, apakah di dalam waktu itu ada nama kader Partai Demokrat? Iya. Gas. Terima kasih. Jadi memang pertama kita mendaftar di Demokrat, tetapi nggak menutup kemungkinan juga kita akan silaturahmi juga ke beberapa partai yang lain. Tadi di awal sampaikan memang akan lebih bagus kalau kemudian koalisinya itu besar, ya, karena ya pemimpin daerah ini tidak mudah, sehingga perlu kerjasama berbagai tokoh politik untuk memikirkan Kutai Timur ke depan menjadi lebih baik. Saya kira seperti itu. Kalau kemudian pilihan-pilihannya memang banyak tokoh yang potensial, sehingga memang nanti akan kita diskusikan di internal tim pemenangan pemilu. Tentu kriterianya adalah untuk kebaikan Kutai Timur ke depan. Saya kira seperti itu. Jadi memang semuanya punya potensi untuk bersama-sama PKS. Kalau keinginan kader-kader di lapangan di akar rumput, kira-kira ada rekomendasi? Masukannya juga bervariasi juga. Pak, satu Pak, tadi disebutkan Pak Agus itu disimulasikan itu 5 untuk pasangan Pak Ardiansyah. Bisa disebutkan 5 simulasi itu? Daripada kita disebutkan kan? Ini yang menurut kita pertama ada kriteria tentunya kan.
Pertama, minimal kita secara elektabilitas dasarnya memang sudah tertentukan. Pertama, yang kedua kita mengambilnya dari partai politik maupun dari yang non partai politik, dari perusahaan dan lain-lain. Memang tren masyarakat umum aja sebenarnya kalau kita jawab secara vulgar, kita sudah pada tahu tren apa dan politik. Dan biasanya dalam politik itu probability seperti ini tidak bisa dinafikan, besar sekali persentasenya. Dan malah lucu kalau yang kita survei adalah orang yang tidak muncul dari secara elektabilitas. Saya rasa itu teman-teman media sudah pada tahu. Sedikit ditanya apakah Demokrat bagian kadernya ada yang dilirik, saya rasa publik tahu bahwa Demokrat juga memiliki kader-kader terbaik ya, yang tentu lah yang juga menjadi bagian yang kita pikirkan bersama-sama untuk membangun Kutai Timur. Hari ini juga membuktikan bahwa keseriusan itu dan keyakinan itu bahwa Demokrat sanggup membantu kita membangun Kutai Timur ya, dengan datangnya kita mendaftar hari ini. Itu sebagai indikator kuat bahwa kita sangat mengapresiasi keberadaan Demokrat selama ini yang memberikan kontribusi kritik ke konstruktif terhadap pemerintahan. Ya. Nah, jadi saya rasa dari tokoh politik, dari tokoh birokrat, dari tokoh pengusaha itu semua kita sudah akomodir dan sudah kita tuangkan dalam list nama-nama terakhir survei, dan insya Allah kita berikan yang terbaik. Ada lagi? Atau tutup? Sama setang belum jawabnya. Sampaikan hanya menutup aja. Jadi teman-teman kan biasa tuh ya lihat di trip hotel tuh kita susah tuh melihat angka 13 ya muncul ya. Atau di kursi pesawat tuh nggak ada tuh 13. Tapi di politik 13 itu bisa mungkin ya. Itu ya. Tapi Partai Demokrat tetap nomor 14. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembalian nanti bulan Mei ya. Ya, awal Mei sampai tanggal 5. Masih ada waktu. Tadi juga Mas Suwarno bilang ada survei bagus ya. Jadi bisa disertakan. Nah, Demokrat berharap Pak, calon yang kita usung dari PKS ini bisa datang mengantar berkas nanti. Ya, mudah-mudahan Pak Ardiansa ada waktu, ada kesempatan bisa menyerahkan, karena itu yang diminta di PP. Kemarin Pak Sobirin Bagus juga datang ke sini, pengembalian pertama mendaftar di Partai Demokrat. Ya, mudah-mudahan ada waktu beliau, nanti kami berharap Pak Ardiansa mengantar berkasnya nanti. Itu Pak. Silakan.